beriman kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa sungguh hidup di dunia ini tidak kekal, akan ada hidup setelah mati dan akan ada akhirat setelah dunia. Yang perlu kita pertimbangkan, kita persiapkan adalah malam pertama kita di alam kubur. Kalau di dunia ini segala macam fasilitas kenikmatan hidup bisa kita nikmati, yang perlu kita pikirkan adalah malam pertama kita di alam barzah, ketika harta kita, anak istri kita, orang-orang yang selama ini mendampingi kita tidak bisa lagi mendampingi, dan pada saat itu yang bermanfaat hanya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini Jumat 4 Zulhijjah 1444 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali beramal di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Ya Rasulullah, apakah kalau seandainya kami berangkat jihad membela agama Allah, apakah itu bisa menandingi hebatnya amal di 10 pertama bulan Zulhijjah? Nabi menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Seandainya kalian berangkat jihad pun tidak akan sanggup mengalahkan hebatnya beramal di 10 pertama bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bi zalika bi syai'. Kecuali ada seseorang yang berangkat jihad, kemudian dia bawa semua hartanya. Ada kebun kelapa sawit dia jual, ada rumah dia jual, ada mobil dia jual, dia bawa semua hartanya, kemudian dia bawa jihad ke medan juang, dan dia mati syahid pada saat itu. Baru itu yang sanggup mengalahkan hebatnya beramal di 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama, kita sudah berada di tanggal 4 bulan Zulhijjah. Gunakan kesempatan yang mulia ini, karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Demi waktu fajar dan demi 10 hari atau 10 malam. Para ulama memahami bahwa yang dimaksud dengan 10 hari 10 malam ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, 10 hari pertama bulan Muharram, dan 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Maka mari jemaah dirahmati Allah, kita tingkatkan amal ibadah kita di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kalau yang selama ini kita salat duha 2 rakaat, tingkatkan jadi 4 rakaat. Kalau selama ini kita baca Al-Quran setengah halaman, tingkatkan jadi 1 halaman. Kalau selama ini kita salat zuhur tidak pakai qabliyah ba'diyah, pakai qabliyah ba'diyah. Kalau selama ini kita tidak salat berjamaah di masjid, usahakan begitu azan berangkat ke masjid. Begitu luar biasanya fadilah beramal di 10 pertama bulan Zulhijjah. Sayang betul kalau kita tidak gunakan kesempatan yang diberikan Allah untuk meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ibadah-ibadah sunnah yang sehari-hari kita kerjakan, maka yang kedua, amal yang bisa kita kerjakan di 10 pertama bulan Zulhijjah ini adalah melaksanakan puasa sunnah. Pertama, puasa sunnah tarwiyah, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah, dan puasa sunnah Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, atau nanti tepatnya adalah pada tanggal 28 Juni 2023 hari Rabu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Siyamu yaumu Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffiru sanah allati qablahu wallati ba'dahu." Puasa sunnah Arafah, fadilah keutamaannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah akan ampunkan dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu
dan 1 tahun yang akan datang. Selama dosa-dosa itu adalah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar, maka dengan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sayangnya Allah kepada kita hambanya, karena Allah tahu betul bahwa kita manusia mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi, ada saja dosa khilaf yang kita lakukan yang kecil-kecil. Maka untuk menghapuskan itu, Allah berikan kesempatan 1 hari kita berpuasa 1 tahun yang lalu, dan 1 tahun yang akan datang diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Mari jemaah yang dirahmati Allah, ingatkan istri kita untuk masak sahur, ajak anak-anak kita yang sedang kuliah di Medan, di Jakarta, ingatkan semuanya agar semua melaksanakan puasa sunnah. Puasa ini walaupun puasa sunnah, tapi betapa besar fadilahnya. Tapi terkadang kita karena selalu mengartikan sunnah itu dengan istilah, dalam istilah fikih, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Akhirnya layas betul kita dengan amalan sunnah. Apa hukumnya Ustaz? Sunnah. Alah, sunnahnya bukan wajib. Akhirnya sepele betul kita meninggalkan amalan sunnah itu, padahal begitu besar pahalanya. Maka untuk membangkitkan semangat kita mengamalkan amalan sunnah, coba artikan sunnah dalam diri kita, dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Betapa tidak rugi kita, betapa begitu besar yang diberikan Allah kesempatan menghapuskan dosa. Hanya 1 hari puasa, itu pun tak sanggup kita mengerjakannya untuk menghapuskan dosa-dosa yang sudah kita kerjakan. Maka oleh karena itu, hari Arafah nanti, tanggal 9 Zulhijjah, mari kita puasa sunnah Arafah. Berkaitan dengan perbedaan penentuan awal bulan Zulhijjah, mengakibatkan perbedaan dalam puasa Arafah dan perbedaan dalam hari raya Idul Adha tahun ini. Kalau hari raya Idul Fitri kemarin kita pun berbeda, maka tahun ini juga berbeda. Kementerian Agama sudah mengumumkan bahwa hilal pertama awal bulan Zulhijjah adalah jatuh pada tanggal 20 Juni kemarin. Sedangkan saudara-saudara kita yang lain sudah menentukan bahwa awal 1 Juni adalah awal 1 Zulhijjah adalah tanggal 19 Juni yang kemarin. Maka yang menjadi kebingungan nanti di tengah-tengah umat, apalagi hari ini media sosial sudah begitu canggihnya, banyak jamaah yang lebih percaya kepada media sosial, TikTok, Facebook dan segala macam dari ustadz-ustadz yang belum tentu kapasitas keilmuannya, yang kemudian ia dengar, ia share, ia percaya, mengatakan bahwa hari raya tidak boleh berbeda. Hari raya Idul Adha harus mengikuti wukuf di padang Arafah, puasa Arafah harus mengikuti wukuf di Arafah. Yang terkadang kalau kita lihat kapasitas ustadz yang ceramah di TikTok, ustadz yang ceramah di Facebook, di YouTube itu tidak sekelas kapasitas Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Buya Yahya, Gus Baha, ustadz-ustadz ulama kita yang ahlus sunnah, yang pakar di bidang keagamaan fikih. Maka saya anjurkan, mari kita dengar ustadz-ustadz kita yang memang ilmunya sudah diakui. Jangan hanya sekedar dengar-dengar dari TikTok kemudian kita share, macam lebih pandai kita dari ulama, macam lebih hebat keilmuan kita dari ulama. Perbedaan dalam penentuan ini adalah perbedaan yang dari dulu, perbedaan metodologi dalam melihat hilal atau bulan. Saudara-saudara kita dari Muhammadiyah menggunakan metode hisab, sedangkan pemerintah menggunakan metode ru'yatul hilal, melihat bulan secara langsung. Kalaupun dikatakan bahwa harus mengikut Arafah, tidak ada satupun ulama yang mengatakan dalam kitab-kitab fikih bahwa puasa Arafah itu harus mengikut Arafah. Karena puasa Arafah adalah puasa yang ditentukan oleh waktu, bukan karena adanya event atau agenda ibadah tertentu. Bukan karena di sana Arafah kemudian di sini puasa Arafah. Yang mengikat puasa Arafah adalah tanggal 9 Zulhijjahnya, bukan hari Arafahnya. Coba bayangkan jemaah yang dirahmati Allah, seandainya 1 minggu saja listrik padam, internet tidak berfungsi,
Apakah kita bisa tahu di Arab Saudi sana wukuf apa tidak? Kita kan pada hari ini tahu di Saudi itu bisa wukuf karena adanya internet. Tahu kita kapan di sana wukuf. Tapi kalau seandainya tidak ada internet, tidak ada berita, bagaimana orang-orang di pelosok sana bisa mengetahui bahwa hari itu adalah wukuf di padang Arafah? Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, dan kita mayoritas adalah bermazhab Imam Syafi'i, setiap negara ada matla', ada tempat-tempat melihat hilalnya masing-masing. Tidak harus satu negara melihat hilal kemudian wajib negara lain mengikutinya. Tidak. Dalam mazhab Imam Syafi'i, bahwa setiap negara menentukan hilalnya masing-masing. Dan oleh karena itu, untuk menjaga ketenangan hati kita beribadah, saya menganjurkan untuk mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena di pemerintah pun ada ulama-ulama, ada majelis ulama Indonesia, ada ulama-ulama yang tidak sembarangan menentukan itu. Dan insya Allah ini adalah ijtihad mereka, dan dalam berijtihad tidak ada dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, mari kita berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah, tepatnya nanti di tanggal 28 Juni 2023. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang ketiga, setelah amalan-amalan sunnah, puasa sunnah Arafah, dan yang ketiga, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar tidak lain adalah irhaqud dam, mengucurkan darah hewan kurban. Sedekah hebat pahalanya, hebat. Salat duha hebat pahalanya, hebat. Baca Al-Quran hebat pahalanya, hebat. Tapi tidak ada di hari raya Idul Adha itu tepat tanggal 10 Zulhijjah amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan kurban. Mari saudaraku yang dirahmati Allah, masih ada kesempatan bagi kita yang belum mendaftar kurban, daftarlah kurban. Kalau sudah tutup panitia sebelah, saya cari panitia yang masih mau menerima pendaftaran ibadah kurban. Terkadang kita lihat di satu kampung, di satu daerah, rata-rata ekonomi menengah, tapi begitu kita lihat berapa lembu dipotong di sini, 1. Berapa lembu dipotong di sini, 2. Lebih banyak penerima kurbannya ketimbang orang yang mau berkurbannya. Sayang betul dia sama hartanya, takut betul dia habis duitnya. Tahun ini Ustaz mau daftar SD anakku, mau daftar kuliah, mau daftar SMA. Kalau seandainya ku pakai ini untuk mendaftar kurban, apa nanti duitku untuk mendaftarkan anakku? Dia lupa bahwa duit yang selama ini dia dapatkan itu dari Allah. Inna a'tainakal kautsar, sudah terlalu banyak nikmat yang aku berikan, kata Allah. Fasalli li rabbika wanhar, atas nikmat-nikmat itu berkurbanlah. Kita belikan anak kita bakso. Setelah kita belikan anak kita bakso, kemudian dia makan bakso itu, kita minta 1 saja bakso yang sedang dia makan. Kemudian dia katakan, janganlah ya, ini kan baksoku. Dalam hati kita tentu akan mengatakan, aku yang membelikan bakso ini, sebiji pun ku minta tak kau kasih. Aku yang memberikan nikmat duitmu, hartamu, jabatanmu, segalanya ku kasih samamu. Setahun sekali ku minta 2.200.000 pun belitnya bukan tanggung. Kalau HP-nya hilang, oh cepat kali dia mau beli HP jutaan. Tapi kalau mendaftar kurban, takut betul dia duitnya tidak dikembalikan Allah. Maka oleh karena itu, daftarlah segera. Jangan nanti pendek umur, belum sempat tahun depan awak berkurban, mati awak. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya. Dan pada saat itu, kata Nabi SAW, hewan kurban itu akan bersaksi di hadapan Allah bahwa dia adalah hewan yang dikurbankan atas nama si fulan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada peserta kurban yang sudah mendaftar kurban, di antara sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi SAW adalah man ra'a Zulhijjah
Wa arada ahadukum ayudhahi falyumsik an ash'arihi wa azfarihi. Siapa yang mau berkurban tahun itu, hendaklah dia tidak memotong bulu-bulunya dan tidak memotong kukunya. Sunnah sampai disembelih hewan kurbannya. Yang kedua sunnahnya adalah datang untuk melihat hewan kurban ketika disembelih. Dan yang ketiga adalah tidak meminta berlebih-lebihan dari hewan kurban yang kita potong atas nama kita. Karena tak sedikit kejadian di masyarakat, mentang-mentang dia kurban, ekor samaku, lidah samaku, daging khas samaku, semua tidak sama dia. Jangan minta berlebih dari apa yang sudah ditentukan panitia. Kalaupun berbeda gomuk lembu nomor 1 sama nomor 7, tak ada perbedaan pahala di sisi Allah. Jangan gara-gara itu bergaduh menuntut sama panitia hanya gara-gara lembu nomor 1 lebih gemuk ketimbang lembu nomor 7. Nama dia berada di nomor 7, gemuk pula, kurus pula lembu yang ada pada dia. Dan kepada panitia kita, saya yakin dan percaya di sini ada beberapa orang yang mungkin diamanahkan sebagai panitia di kampung kita masing-masing. Saya ingatkan dan kepada kita semuanya bahwa kurban ini adalah ibadah. Ada sah dan tidak sah dalam melaksanakan ibadah. Jangan sampai puluhan juta duit orang yang sudah dititipkan kepada panitia rusak amal ibadah kurban orang karena tidak amanahnya panitia. Pertama, Nabi SAW mengingatkan, Innallaha katabal hasanat ala kulli syai' wa idza zabahtum fa ahsinu zibhata. Allah wajibkan kalian untuk berlaku baik kepada apapun, termasuk dalam menyembelih hewan kurban. Tajamkan pisaunya, kemudian berlaku lembut dan nyamankan hewan kurbannya. Jangan sampai hewan yang dibeli adalah hewan yang cacat. Pada saat menurunkan dari truk, jangan sampai ada yang patah tanduknya, patah kakinya. Karena begitu terluka hewan kurban itu, cacat hewan kurban itu, tidak sah lagi dijadikan hewan kurban. Dipotong tetap halal, halal. Pahalanya bukan pahala kurban tapi pahala sedekah. Dan kepada panitia, jangan mengambil yang berlebih dari apa yang sudah disiapkan. Tidak sedikit panitia, begitu sudah dipotong lembu itu, hilang kaki lembu itu, hilang telur lembu itu, hilang buntut ekor lembu itu. Masing-masing mengamankan punyanya masing-masing. Padahal ini adalah merupakan yang tidak dibenarkan, karena lembu itu bukan milik kita, tapi sudah bagian masing-masing. Moga-moga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai peserta kurban dan sebagai panitia, kita bisa menjaga hal-hal yang dapat merusak ibadah kurban yang merupakan ibadah yang sakral dan suci di dalam ajaran Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.